Halo teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Video ini dibikin untuk teman-teman pemula. Pemulanya tapi yang udah ngerti chord ya, yang udah paham bagaimana cara penggunaan chord, hafal chord gitu ya. Nah, kita akan bahas tentang apa? Tentang pola-pola broken chord teman-teman, yang bikin lagu itu terkesan jadi jauh lebih dapet gitu vibes-nya ya teman-teman. Gimana pembahasannya? So, langsung aja kita masuk ke segmen piano improvisation trick atau piano im trick. Oke, kita akan bahas broken chord. Nah, apa sih broken chord itu sebenarnya? Broken chord adalah chord yang kita memainkannya itu satu persatu, teman-teman. Melangkah satu persatu. Kayak seperti ini nih. Nah, dan banyak pola di situ yang akan kita bahas di video ini. Contohnya seperti ini. Seperti itu. Oke ya. Nah, apa saja logika dasarnya, cara kerjanya, dan penerapannya itu bagaimana, teman-teman? Sebelum masuk ke arah sana, kita akan bahas apa sih fungsi dari broken chord ini, teman-teman. Yuk, kita akan bandingkan dengan penggunaan block chord. Block chord adalah chord yang ditekan secara bersamaan begini. Ya, contoh nih. Ini block chord. Ya, ini block chord nih teman-teman. Kalau broken chord dia jadi seperti ini. Nah, dia lebih mengalir. Jadi broken chord ini digunakan untuk menciptakan vibes permainan piano yang lebih ngelantun, lebih mengalir, lebih rileks, lebih manis. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman bisa main di range-nya misalnya di tinggi sini, kayak gini. Nah, suaranya bisa jadi sweet gitu, manis gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana cara kerja logika dasarnya nih teman-teman. Kita cari basic chord dengan nada yang terdiri dari 3 nada dulu. Nanti baru kita bahas kalau ada waktunya kita akan bahas ke kayak mayor 7, mayor 9 gitu ya. Nah, broken chordnya kayak gimana? Oke, kita pakai yang 3 chord dulu. Yang terdiri dari, kalau C ya seperti C, E, G gitu ya teman-teman. Ini nada pertama, nada ketiga, dan nada kelima. Oke, dalam permainan lagu pasti ada yang namanya ketukan, tanda sukat. Berapa per berapakah itu? 3/4, 4/4, 6/8 kah? Nah, ini sangat menentukan gerak dari si broken chord ini, teman-teman. Mas Kris ambil contoh yang 4/4 aja, yang banyak lagu menggunakan ini, ya terutama lagu-lagu oldies atau lagu-lagu yang sekarang lagi hype. Nah, nih teman-teman, 4/4 ini kita bisa isi utuh, penuh. Ya, contoh 1, 2, 3, 4 penuh. Kita bisa isi cuman 1, 2, 3 boleh. Kita bisa isi 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Macam-macam. Ya kan? Nah, di sini
Kita akan belajar polanya seperti apa. Itu tadi dasarnya ya teman-teman. Seandainya pun kalau 4/4 tapi kita cuman isinya 3 ketuk aja, misalnya kayak gini, 1, 2, 3, 4, so berarti 4-nya kosong ya. Bukan berarti itu hal yang salah, malah itu juga dipakai yang seperti itu. Oke, sekarang pola yang pertama. Ini enak banget kalau dipakai nih teman-teman, yang Mas Kris pernah bikin short. Jaraknya adalah selalu dimulai dari 1 dan 5 untuk penggunaan chord yang dimulai dari nada dasarnya, chord dasarnya. Misalnya C, dimulainya dari C. Oke ya. Nah ini 1, 5, langsung ambilnya 3. Oke, baru ambil 1 lagi dan ambil 5-nya. Nah gini. Oke, seperti itu. So, kalau misalnya kita pakainya minor, nah begitu. Oke ya. Yang kedua, ini hanya 3 ketuk nih, habis 1, 2, 3, 4. Jadi per nada itu dia mencetnya setengah-setengah gitu, setengah ketuk. Ya. 1, 2, nah, 2. 1 and 2 and 3 and 4. And 4-nya kosong. Nah, kemudian masuk ke pola yang berikutnya. Kita bisa isi dengan jarak yang lebih pendek. Jadi broken chord ini efek mengalirnya itu diatur dari seberapa panjang kita ngalirin si melodinya ini kayak air. Mau panjangnya dari gunung ke laut, mau panjangnya cuma dari gunung ke ember gitu kan. Nah, ini kita bisa bikin geraknya yang kalau tadi panjang. Nah, bukan panjang, ini sedang. Bisa juga panjang. 1 and 2 and 3, ambil 3-nya, ambil 1-nya atasnya. Nah, bisa main seperti ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Paham ya? Sampai di sini ya. Habis itu, udah kan? Kita bisa ambil nih dengan jarak yang pendek. Tapi full, utuh, 4 ketuk isi 4 semuanya. Kita bisa main kayak gini. 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu. Tuh, 2, 3, 4. Bisa kayak gitu ya, teman-teman. Kenapa kok ada re-nya? Nah, sekarang baru kita akan masuk ke note upgrade dari chord C itu sendiri. Iklan dulu sebentar ini buat teman-teman yang pengen mendalami piano, improvising piano jauh lebih dalam ya. Di sini ada kursus piano secara online yang teman-teman bisa ikut dan itu private ya, tidak ada batasan maksimal usia dan waktunya bisa fleksibel banget teman-teman. Materinya sudah diatur sistematis sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Jadi kalau teman-teman udah nggak pemula lagi, jadi nggak perlu ngulang gitu. Nah, di sini juga ada untuk video course teman-teman. Seandainya teman-teman sangat tidak memungkinkan untuk tatap muka seperti program piano private course itu tadi, di sini juga ada video course. Jadi kita akan bikinkan video pembelajaran piano yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Gitu ya. Ini jauh lebih simple, jauh lebih praktis juga, dan teman-teman bisa ikut program ini di kolom deskripsi, ada nomor yang bisa dihubungi, langsung aja tanya-tanya di sana, gitu ya. Ya, C itu bukan C deng ya, chord mayor teman-teman. Ini rata-rata berlaku untuk chord mayor ya. Berarti kalau kita mau mainkan family chord-nya berarti di chord 1, kalau nggak chord 4 ke chord 5. Chord mayor itu akan jauh lebih manis kalau kita tambahkan nada keduanya atau nada ke-9-nya. Artinya add 9. Kalau Mas Kris mainkan ini adalah C, add 9, F,
add 9, G add 9. Nah, supaya bisa dapat 9-nya, maka 9-nya juga harus kena. Nah, kayak gitu. 1 and 2 and 3 and 4. Gitu ya. Nah, 9-nya dapat, teman-teman. Mau teman-teman ambil, selalu ingat ambil 1 dan 5-nya dulu. Bisa tarik ke 3-nya, bisa tarik ke 9-nya. Boleh. 1, 5, 9, 1, 3. 1, 5, 9, 3, 5. Boleh. Ya. Teman-teman mau acak ini nadanya semuanya, asal dimulai dari 1 dan 5 ini dia udah pasti enak. Yang sebelah-sebelahnya ini mau diacak boleh. 1, 5, 1, 2, 3. Boleh. 1, 5, 3, 1, 5, 9, 1, 3. 1, 5, 9, 5, 3. Boleh bebas. Ya. Karena pasti harmonis, teman-teman. Ya tinggal ketukannya aja, mau di fullin 4 ketuk enggak atau cuma 3 ketuk gitu loh. Ya. Oke. Nah, nih sekarang kita masuk ke ini sekarang teman-teman. Kalau kita menggunakan mayor 7. Ya, mayor 7 dan 9. So, maka kita akan dapat mayor 9. Maka kita bisa ambil tetap 1, 5-nya dulu. Bisa ambil 1-nya. Bisa ambil 7-nya, 9-nya, 1, 3. Contoh. Nah, kayak gitu, teman-teman. Ya. Cuman kalau mau lebih sederhana, kalau kita mau dapetin mayor 7-nya, nah, 1 and 2 and 3. Selesai. 1, 5, 7, 9, 3. Nah, seperti itu. Oh iya, chord ini hanya berlaku di chord mayor aja ya. Nah, untuk masuk ke chord minor, kalau teman-teman mau pakai minor 7 dan minor 9 itu hanya berlaku di chord 2 dan chord 6 aja. Ya, misalnya 2 minor 9. Nah, misalnya kayak gini nih nanti broken chordnya. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, itu bisa diacak-acak modelnya. Teman-teman nggak perlu, misalnya kalau kepleset harusnya 1, 5, 7, 9, 1 atau 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 9-nya boleh. Nggak ada masalah ya, mau kebolak-balik atau kayak gimana nggak ada masalah gitu. Nah, kenapa kok cuman chord 2 dan chord 6? Karena basicnya kalau chord 3 minor 7 nih ya. Ini adalah E minor 7 nih, teman-teman. Nah, 9-nya itu di mana? Di sini. Nih. Nah, ini enggak masuk gitu ya, kecuali mungkin ada di kasus beberapa lagu yang memang menggunakan chord ini. Ya itu enggak masalah ya. Tapi kalau teman-teman mau improvising dengan aman ya, ini aja begini. Ini cukup. Nah, minor itu
Ingat 1, 5, 7. Ini diawalinya dari sini 1, 5, 7. Kalau udah 7 begini, sorry. Nah seperti ini bener. Nah misalnya Oke, kita sampai di sini aja. Semoga video yang barusan ditonton ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bisa jadikan bahan latihan juga. Kalau teman-teman suka bisa share konten ini ke relasi teman-teman semua. Dan teman-teman juga bisa dukung channel ini dengan cara subscribe ataupun donasi juga di channel ini. Kalau teman-teman mau request materi, menanyakan sesuatu, teman-teman bisa langsung komentar aja di video ini gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat yang tidak disengaja ataupun disengaja. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan salam harmonis.